Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas tentang DNS dan web server, maka sekarang kita lanjut membahas tentang FTP dan mail server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bilaldi Alim Gunadi dengan NIM 1905 120 40 79 dari kelas TI 2019B. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang FTP server terlebih dahulu. Untuk tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP, dan yang terakhir mensimulasikannya atau mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk dasar teorinya sendiri, yang pertama untuk pengertiannya, FTP atau kepanjangannya yaitu File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, atau bisa disebut download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Dan untuk fungsi dari FTP server itu sendiri yaitu mungkin ada beberapa fungsi. Di sini saya hanya akan menyebutkan 5 fungsi dari FTP server. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten, seperti halnya tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Dan untuk cara kerja dari FTP server itu sendiri yaitu FTP bekerja dengan mengandalkan standar yang meminta pengguna komputer masukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Jadi setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, atau melakukan hal lain terkait data dalam komputer kita, maka hal ini diperlukannya akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Dan password dan username itulah yang menjadi kunci akses kita untuk mengakses data di dalamnya. Dan dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, maka kita bisa leluasa untuk memindahkan, menyalin, membuat atau melakukan hal lain terkait direktori penyimpanan komputer kita. Namun sebelum terjadinya pertukaran data tersebut, FTP client harus merequest koneksi terlebih dahulu ke FTP server. Nah, jika FTP client sudah terhubung ke server, maka disitulah baru bisa terjadi aktivitas yang biasa kita lakukan, seperti mengunduh, mengunggah, atau lain sebagainya. Untuk aplikasi FTP client sendiri ada banyak, diantaranya ada FileZilla FTP client, WinSCP, GFTP, dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita masuk ke percobaannya. Untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti berikut. Nah, untuk skema jaringannya kita menggunakan skema jaringan yang sama seperti yang kita gunakan pada praktikum DNS dan web server sebelumnya. Dan untuk langkah percobaannya, pada skema jaringan yang telah kita buat sebelumnya, kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server.
dengan alamat IP 43.43.43.2. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita cek ping dari PC 1 ke FTP server. Kita masuk ke desktop, command prompt. Kita ping 43.43.43.2. Enter. Nah, untuk PC 1 sudah terhubung ke FTP server. Sekarang kita lanjut ke PC 4. Desktop, command prompt, tinggal paste yang tadi. Nah, untuk PC 4 tersendiri juga sudah terhubung dengan FTP server. Kita lanjut ke laptop. Masukkan perintah yang sama. Laptop juga sudah terhubung. Dan yang terakhir dari smartphone. Untuk smartphone sendiri juga sudah terhubung. Langkah percobaan selanjutnya yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat username dan passwordnya dengan akses full. Kita masuk ke FTP server, service FTP. Nah, untuk pada service FTP ini sudah ada bawaan dari Cisco-nya, yaitu dengan username dan password masing-masing Cisco. Dan sekarang kita buat username dan password baru. Kita buat dengan nama coba dan passwordnya juga coba. Kita aksesnya full, write, read, delete, rename, list. Setelah kita buat, langkah selanjutnya yaitu pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC 1 dengan isi seperti gambar berikut. Ini isi pesan dari PC 1. Oke. Pada PC 1 kita buat dengan text editor. Kita buat file ini pesan dari PC 1. Kita simpan file ini dengan nama pesan PC 1. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1, dan setelah kita cek, kita buat koneksi ke FTP server dan kita upload file yang telah kita buat tadi. Kita masuk ke Cisco-nya lagi, kita masuk command prompt, kita cek dulu file yang telah kita buat tadi, dir. Nah, filenya tadi sudah ada. Sekarang kita coba terhubung ke FTP server terlebih dahulu. FTP, dan kita masukkan alamat IP dari FTP server. Kita masukkan username yang telah kita buat tadi, coba. Passwordnya juga sama, coba. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya kita upload file tadi ke FTP server. Kita masukkan perintah put nama file yang telah kita buat tadi, pesan pc1.txt, enter. Nah, transfer sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya yaitu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalani perintah dir. Kita coba cek dulu. Kita dir. Nah, ini filenya sudah terupload ya, pesan pc1.txt. Langkah selanjutnya yaitu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5.
Lalu kita coba download file yang telah kita upload tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke laptop, kita command prompt, kita coba masuk ke FTP server terlebih dahulu. FTP dan alamat IP dari FTP server, kita masukkan username, masukkan password, dan setelah itu kita unduh file dari FTP server. Get pesan pc1.txt. Nah, setelah berhasil kita unduh, maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu file yang sudah di-download di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Nah, itu kita pada laptop kita masuk text editor, kita coba buka filenya, file open. Nah, ini sudah ada file yang telah kita download tadi, kita buka. Ini pesan dari PC1. Nah, untuk percobaan pada FTP server ini mungkin cukup sekian, dan sekarang kita lanjut ke mail server. Untuk tujuan dari percobaan mail server ini yaitu yang pertama memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang terakhir yaitu mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Dan untuk dasar teorinya sendiri yaitu pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Dan fungsi dari mail server yaitu untuk mengatur atau menerima dan menyalur respon atas email yang masuk. Nah, untuk pengertian dari webmail server yaitu adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dari sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email, maka kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Dan untuk protokol email sendiri ada 3 protokol utama. Ada protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 atau Post Office Protocol versi 3, dan yang terakhir ada IMAP. Yang pertama, apa itu SMTP? SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna untuk mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Dan port dari SMTP itu sendiri ada 2, port 25 dan port 426. Selanjutnya untuk POP3, pengertian dari POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Jadi POP3 itu adalah versi terupdate dari protokol standar untuk menerima email. Dan POP3 sendiri mempunyai 2 port, yaitu port 110 dan port 995. Dan yang terakhir ada IMAP atau Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3, IMAP juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. Pada IMAP merupakan protokol komunikasi 2 arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Nah, untuk port pada IMAP sendiri ada port 143 dan port 993. Dan untuk komponen pada mail server sendiri ada MUA atau Mail User Agent, ada MTA, Mail Transport Agent, dan MDA, Mail Delivery Agent. Nah, dan untuk cara kerja dari mail server itu sendiri,
Pada mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya. Ada server yang berfungsi untuk outgoing server atau untuk menerima email, dan yang kedua ada incoming server atau untuk menerima email. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaannya. Yang pertama, untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Dan untuk skema jaringannya kita menggunakan skema jaringan sebelumnya. Dan untuk langkah percobaannya, yang pertama kita gunakan skema jaringan sebelumnya dan kita cek kembali, kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama PC1, PC4, laptop dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server atau alamat IP-nya 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Nah, kita coba cek terlebih dahulu dari PC1. Masuk command prompt, kita keluar dulu, kita ping ke DNS server 1. Nah, dia sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita ping ke mail server 43.43.4. Nah, pada PC1 sudah terhubung. Selanjutnya kita ke PC4, kita ping ke DNS dulu. Nah, sudah terhubung ke DNS, lalu kita lanjut ping ke mail server. Pada PC4 juga sudah terhubung ke mail server. Selanjutnya kita lanjut ke laptop, kita keluar dulu, akhirnya kita ping ke DNS. Sudah terhubung ke DNS, lanjut kita ping ke mail server. Sudah terhubung juga ke mail server. Dan yang terakhir kita cek di smartphone. Sudah terhubung ke DNS server, lanjut kita ping ke mail server. Nah, sudah juga terhubung ke mail server. Dan untuk langkah percobaan selanjutnya yaitu tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Selanjutnya kita tambah entry DNS di DNS server, kita tambah dengan nama mailku.com, tipenya aricode mailku.com. Kita masuk ke DNS server, service DNS, kita masukkan namanya mailku.com, tipenya aricode. Tadi kita masukkan alamat IP-nya, alamat IP mail server 43.43.43.4, tambah keluar. Langkah selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut: nslookup mailku.com. Pada PC1 masuk command prompt nslookup
mailku.com. Nah, sudah bisa ya ini. Selanjutnya ke laptop, masukkan perintah yang sama, ns logout mailku.com. Nah, ini juga sudah bisa. Untuk langkah selanjutnya, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita masuk mail server, service email, dan tambahkan user 1 dan user 2. Pada mail server, service email, kita domainnya menggunakan mailku.com. Yang pertama kita masukkan user 1, passwordnya kita samakan juga user 1, tambah. Nah, selanjutnya user 2, kita juga samakan passwordnya user 2, kita tambah. Setelah itu pada PC 1 kita configure alamat mail klien dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 laptop 1. Kita coba configure dulu. Nah, sekarang kita coba konfigurasi emailnya dari PC 1. Kita masuk ke email, konfigurasi mail, kita masukkan namanya user 1 dan email addressnya user 1 @mailku.com, incoming mail server mailku.com, dan outgoingnya juga mailku.com. Pada username kita isikan user 1 dan passwordnya juga user 1, kita save. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mengirim email dari PC 1. Kita coba mengirim email, compose to user 2 @mailku.com. Subjeknya kita berikan halo. Ini pesan email PC 1. Setelah kita coba mengirimkan email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau ke laptop, maka untuk langkah selanjutnya yaitu lalu kita konfigurasi aplikasi mail client pada laptop dan kita coba klik tombol resave seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang kita coba konfigurasi mailnya di laptop. Mail, konfigurasi, namanya kita masukkan user 2, email addressnya user 2 @mailku.com, incoming dan outgoingnya kita samakan mailku.com, username dan passwordnya juga kita samakan dengan user 2. Kita save, kita coba klik receive. Nah, ini tadi email dari user 1 atau dari PC 1. Coba kita buka. Nah, sini pesannya tadi dari user 1, untuk user 2 subjeknya halo, dan isi pesannya ini pesan dari PC 1. Setelah itu kita bisa balas, kita ketik reply, kita ketikkan halo juga, kita kirim. Nah, kita bisa lihat terkirim halo juga. Setelah itu kita bisa coba cek reply atau balasan kita ke PC 1 apakah masuk. Kita masuk PC 1,
receive. Nah, kita lihat. Nah, ini balasannya juga sudah masuk tadi dari laptop, ada juga. Nah, mungkin cukup sekian percobaan untuk FTP dan mail server kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.